Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan masih tentang materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Pekan lalu kita belajar tentang menentukan akar dari persamaan kuadrat menggunakan metode atau cara faktorisasi. Baik, perhatikan di layar. Kita mengulang terlebih dahulu supaya semakin mantap pemahamannya. Baik, lihat ini di kotak yang berwarna biru. Asalnya ini adalah ada kesamaan, hanya saja Ustadz bedakan berdasarkan yaitu koefisien dari X kuadratnya. Yang ini A-nya sama dengan 1, yang ini adalah selain 1. Artinya boleh negatif, boleh juga positif. Yang penting bukan 1 dan 0. Ada perumusnya sebenarnya sama, hanya saja Ustaz klasifikasikan berdasarkan ketika nanti ada soal, berdasarkan tingkat kemudahan penyelesaiannya. Baik, yang pertama, untuk A sama dengan 1, ini 1, bentuk umum persamaan kuadratnya adalah seperti ini, karena A-nya sama dengan 1. Akan kita ubah atau akan tentukan akar-akarnya menggunakan faktorisasi, yaitu akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, maksudnya apa? Misalkan seperti ini. 6 itu faktorisasinya diantaranya adalah berapa dikali berapa yang akan menghasilkan 6. Bisa 1 kali 6, bisa 6 kali 1, negatif 1 kali negatif 6, negatif 6 kali negatif 1, 2 kali 3, 3 kali 2, dan seterusnya, berupa perkalian. Dan ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ini ada 2 dalam tanda kurung ini ya, ini maksudnya adalah perkalian. Baik, kita ubah menjadi dalam kurung X plus P dikali dalam kurung X plus Q sama dengan 0. Lalu apa itu P dan Q? P dan Q adalah sebuah angka atau bilangan yang kita tentukan atau kita cari dengan memanfaatkan bentuk ini, yaitu P tambah Q-nya hasilnya adalah B, P kali Q-nya adalah C. Berarti kita sejak awal harus menentukan A, B, dan C-nya. Oke, saya berikan contoh di sini. X kuadrat min 16X plus 55 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Ingat, tahap pertama adalah menentukan koefisien dan konstantanya. A-nya adalah 1, B-nya min 16, C-nya 55. Mohon diperhatikan dengan baik. Jika ada negatif, jangan sampai tertinggal. Ya. Baik, kemudian kita tentukan penjumlahan dan perkalian dari P dan Q. P tambah Q-nya sama dengan B. Nih, berarti berapa? Min 16. P kali Q-nya adalah C, C-nya adalah 55. Kemudian, kita akan menentukan P dan Q, yaitu dengan cara kita menentukan kalau dikali menghasilkan 55, kalau dijumlahkan menghasilkan min 16. Nah, ini butuh latihan juga, ya. Semakin kalian banyak latihan, akan semakin terbiasa untuk menentukan dua bilangan ini jika dikali atau dijumlahkan menghasilkan sekian. Baik, lalu dari mana kita menentukannya? Apakah penjumlahan atau perkalian? Kita mulai dari perkaliannya terlebih dahulu. Mengapa? Karena kemungkinan angkanya untuk bilangan bulatnya lebih sedikit sehingga lebih mudah. Kalau P tambah Q sama dengan min 16, kemungkinan ada banyak, bahkan tak teringat. Min 16 itu sama saja berapa tambah berapa? Bisa min 16 tambah 0, min 17 tambah 1, min 18 tambah 2, bisa juga min 15 ditambah negatif 1, ada banyak tak teringat. Maka kita akan kesulitan. Maka kita mulai dari yang perkalian. Nah, perkalian yang menghasilkan positif 55 ada 1 kali 55, ya kan? Atau bisa juga negatif 1 kali negatif 55, bisa juga 11 kali 5, atau negatif 11 kali negatif 5. Mana yang kita pilih? Pertama, anggaplah ini negatif, ini kita abaikan. Anggap aja 16, positif 16. Kalau dikali menghasilkan 55, kalau ditambah atau dikurangi. Kok dikurangi, Ustaz? Ini kan tambah. Iya, karena kan ada kemungkinan angkanya juga negatif. Ketika negatif kan berarti bisa menjadi selisih.
Oke, karena kita anggap positif ini, berarti kalau dikali 55 ditambah 16, angkanya berapa? Kemungkinannya adalah 11 dan 5, atau 5 dan 11. Sama saja ya, saya tuliskan 11 dan 5 dulu. Oke, kita tulis 11, ini 5, ini 11, ini 5. Kemudian, nah baru kita cantumkan negatif di sini. Nah, kalau perkalian yang menghasilkan positif, ada dua kemungkinan. Kalau nggak positif kali positif, negatif kali negatif. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang menghasilkan, bisa menghasilkan min 16. Kita pilih min 11 dan min 5. Ingat, ini angkanya sama dan ini angkanya sama. Jelas sampai di sini? Baik, kita dapatkan P-nya sama dengan min 11 dan Q-nya min 5. Set, bagaimana menentukan P dan Q-nya? Boleh juga Q-nya min 11, P-nya min 5, sama saja. Ya, yang penting kita tetapkan atau asumsikan kalau di sini misalnya P-nya yang min 11 dan Q-nya min 5. Kemudian kita kembali ke formula faktorisasinya. Menggunakan yang ini ya, karena A-nya sama dengan 1. X plus P dalam kurung kali X plus Q sama dengan 0. P-nya min 11, Q-nya min 5, kita substitusikan. Kemudian, cari dua bilangan kalau dikali menghasilkan 0. Kalau nggak 0 kali 0, 0 kali sekian, sekian kali 0. Mana yang kita pilih? Kalau kita asumsikan ini adalah 0, kemudian ini bukan 0, maka nilai X yang ini tidak akan disebut akar-akar persamaan ini. Karena apa? Tidak akan menghasilkan 0. Maka kita pilih ini 0, ini 0. Ya, berarti X min 11 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0. Kita dapatkan min 11 pindah ruas jadi 11, ini min 5 pindah ruas jadi 5. Jadi kita dapatkan X-nya 11 dan X-nya 5. Adapun simbol ini, 1 dengan 2 ini adalah sebagai pembeda saja. Bahwa ini adalah akar-akar yang pertama, ini akar yang kedua. Baik, saya berikan contoh yang kedua, yang koefisien dari X kuadratnya atau A-nya bukan 1. Ya, maka formula faktorisasinya seperti ini. Amati polanya, penulisannya, diingat-ingat dengan baik-baik. Hanya beda apa? Ini kan karena aslinya 1 ya. Ini 1. Sedangkan sini A. Ini P, ini P per A, ini Q per A. Hanya beda itu saja. Kemudian P tambah Q-nya sama, B. P kali Q-nya adalah A kali C, karena A-nya bukan 1. Kalau 1 kali C kan C ya. Oke. Contoh sebagai berikut. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. A-nya kita tentukan 2, B-nya 5, C-nya min 3. Kita cari penjumlahannya P tambah Q hasilnya 5. P kali Q adalah A kali C. A-nya 2, C-nya min 3. 2 kali min 3 min 6. Baik. Kemudian kita cari mulai dari perkaliannya. Ya. Anggap aja positif dulu. Kalau dikali positif 6, kalau ditambah atau dikurangi negatif 5. Apa kemungkinannya? Ya, bisa 2 kali 3, 6, ketika ditambah 5, ya kan? Atau juga bisa 1 dengan 6, kalau dikali 6, kemudian kalau 1, ya, atau 6 kurangi 1 kan bisa juga 5. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang ketika dikalikan, coba kita cantumkan negatifnya, berarti negatif 6. Kalau dikali negatif 6, kalau ditambah atau diselisihkan, hasilnya 5. Kalau 2 sama 3, kalau dikali supaya negatif 6 ya, kalau enggak negatif 2 kali 3, atau 2 kali negatif 3. Tapi ketika dijumlahkan atau diselisihkan, hasilnya apa? Kalau misalkan 2 kali negatif 3 dijumlahkan, hasilnya negatif 1. Tidak ada miripnya dengan angka 5. Ya kan? Seperti itu. Maka kita pilih negatif 1 kali 6. Ya. Atau 6 kali negatif 1. Ada dua kemungkinan. Nah, mana yang kita pilih? Kita pilih yang karena ini menghasilkan positif, cari yang angka besarnya yang positif. Kita pilih 6-nya yang positif, 1-nya adalah negatif. Oke, ini perlu banyak latihan supaya terbiasa untuk menentukan P dan Q-nya. Kita dapatkan P-nya negatif 1 dan Q-nya adalah 6. Kita masukkan formula ini, yaitu A dalam kurung X plus P per A dalam kurung X plus Q per A tutup kurung sama dengan 0. Kita substitusikan. A-nya adalah berapa tadi? 2. P-nya negatif 1
per A berarti per 2, X plus 6 per 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. 6 bagi 2, 3. Ini sudah sederhana. 2 ini kita bisa kalikan, distribusikan ke kurung yang ini atau yang ini. Tapi kita pilih yang ada pecahannya. 2 kali X, 2X, 2 kali setengah 1. Negatifnya ini kita tuliskan. Nah, sebagaimana seperti ini, 2X min 1 sama dengan 0. Nanti kita dapatkan akar yang pertama adalah 1/2. Dan X plus 3 sama dengan 0, kita dapatkan akar yang kedua adalah negatif 3. Contoh lagi. 2X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 12. Kita cari penjumlahannya, hasilnya B yaitu 5. Perkalian P kali Q-nya adalah A kali C, karena A-nya 2 ya. Berarti 2 kali negatif 12 min 24. Nah, mana kalau dikali hasilnya 24, kalau ditambah 5. Anggap ini negatifnya nggak ada dulu nih, berarti 24 ini 5. 24. Berapa kali berapa yang menghasilkan 24 kalau dijumlah atau diselisihkan 5? Misal 1 dengan 24 dikalikan, iya 24. Tapi kalau ditambah, ya kemungkinan 1 tambah 24, 25, berarti bukan. Kalau diselisihkan, ya bisa kisaran 23, bukan juga. Kemudian 2 dengan 12 dikali, ya 24. Kalau ditambah 2 dengan 12, berapa? 14, bukan. Kalau diselisihkan 10, berarti bukan. 3 dengan 8 atau 8 dengan 3 dikalikan 24, kalau ditambah 11, kalau diselisihkan 5. Nah, ada miripnya dengan angka 5. Maka kita pilih ini. 8 dengan 3. Nah, kita cantumkan negatifnya. Kalau perkalian menghasilkan negatif, berarti salah satunya pasti negatif. Kalau nggak min 8 kali positif 3, ya 8 kali negatif 3. Mana yang kita pilih? Karena ini menghasilkan positif, berarti angka yang lebih besar yang positif. Berarti ini yang negatif. Kita dapatkan P-nya 8 dan Q-nya min 3. Kita substitusikan ke formula ini. Dan maaf, ini ada keliruan. Ini bukan P per A, tapi Q per A. Oke, ingat, ini Q per A. Kita masukkan. A-nya 2, P-nya 8, Q-nya adalah min 3. Oke. Kita sederhanakan, yang bisa kita sederhanakan 8 per 2, 4. Ini sudah sederhana. Nah, 2-nya dikalikan kemana? Ke kurung yang ini saja, karena ada pecahannya. 2 kali X. 2X, yang teliti ya. 2 kali 3 per 2 adalah 3. Negatifnya kita tuliskan. Nah, X tambah 4 sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya sama dengan min 4. 2X min 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas jadi positif 3. 2X sama dengan 3. Kedua ruas sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2. X ini dibagi 2, 3 per 2. Atau boleh juga bahasa kalian, ini kan dikali ya, 2 kali berarti dikali 2. Kalau pindah ruas jadi dibagi 2. Oke. Sekarang kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang lain, yaitu dengan kuadrat sempurna. Dan ini Ustaz gabungkan dengan cara rumus kuadratik atau ABC. Karena apa? Rumus atau formula kuadratik ini didapat dari metode atau cara kuadrat sempurna. Apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna? Kalau dalam bilangan misalkan 4 itu apa? 2 kuadrat. 1 itu bisa juga 1 kuadrat. 9 3 kuadrat. Berapa lagi? 16 4 kuadrat. Itu salah satu bilangan kuadrat sempurna. Begitu juga dalam bentuk persamaan kuadrat bisa diubah seperti ini. Oke, langsung saja. Ini Ustadz hanya sekilas menjelaskan saja bagaimana menggunakan kuadrat sempurna, menggunakan ini ya, masih berupa abjad, konstanta atau koefisien, yang hasil akhirnya akan ditemukan rumus kuadratik atau ABC ini, ya. Sekedar supaya kalian tahu atau lebih ingin menggali bagaimana cara menemukannya, ini saya jelaskan secara singkat saja. Pertama, bentuk umum persamaan kuadrat ini. Kita bagi semuanya dengan A. Ax kuadrat bagi A, X kuadrat ini bagi A, B per A, X, C bagi A, C per A, 0 bagi A, 0. Kemudian kita pindah luaskan konstanta ini, C per A-nya. Karena positif, pindah jadi negatif. Kemudian supaya bisa bentuk kuadrat sempurna seperti ini, kita tambahkan dengan konstanta yang baru. Bagaimana cara konstanta yang baru? Yaitu B per A ini kita bagi 2. Jadi apa? B per 2A. Tapi kita tambahkan dalam kurung kuadrat. Nah, karena kita tambahkan ruas kiri dengan B per 2A dalam kurung kuadrat, ruas kanan juga kita tambahkan supaya tidak mengubah nilai. Kemudian ini kita sederhanakan, jadilah seperti ini bentuk kuadrat sempurna. Yang ini
B dikuadratkan B kuadrat, 2 kuadrat 4, A kuadrat adalah A kuadrat. Samakan penyebutnya ini, dan didapatlah seperti ini. Kemudian kuadrat pindah ruas itu jadi apa? Akar. Lalu apa ini tanda plus minus? Artinya gini, contoh. Angka kembar yang sama, kalau dikuadratkan hasilnya 9, contoh. Berapa angkanya? 3 kuadrat kan? Atau 3 kali 3? Ada lagi nggak? Ada, itu apa? Min 3 dalam kurung kuadrat, atau min 3 kali min 3. Artinya apa? Bisa 3 atau negatif 3. Yang keduanya dikuadratkan. Ini sama. Ketika untuk menghasilkan kuadrat ini, ada dua kemungkinan, yang positif dan negatif. Oke. Kemudian apa ini maksudnya? Maksudnya ini adalah nanti ini X adalah akar-akar. Ada akar yang pertama, ada akar yang kedua. Jadi ini untuk simbolnya saja ya, akar 1 dan akar 2. Oke, kemudian kita sederhanakan, akar 4 adalah 2, akar A kuadrat adalah A. Kemudian ini pindah ruas, dari positif jadi negatif, samakan penyebut. Nah, inilah hasil akhir, atau inilah yang dinamakan rumus kuadratik atau ABC. Ya. Oke, langsung saja kita praktek ke latihan di sini. Ini soal yang sama dengan sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas dengan faktorisasi. Kita menggunakan rumus ABC. Oke, pertama sama, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 12. Kita substitusikan ke sini. B-nya 5. Yang teliti ya, ini positif 5. Ini negatif B, berarti negatif 5. Oke, kalau misalnya ini ada negatif, negatif dalam kurung negatif 5 misalkan ya. Karena ini positif, kita tuliskan negatif 5. B kuadrat 5 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya dalam kurung min 12. Oke, 5 kuadrat 25 min 4 kali 2 min 8 min 8 kali min 12, negatif kali negatif dalam perkalian positif. 8 kali 12 96. Dijumlahkan 121. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ini sama ya, kita sederhanakan jadinya seperti ini. Akar 121 berapa? 11. Oke, ini. Kemudian untuk akar yang pertama kita anggap yang positif. Berarti min 5 plus 11 bagi 4. Min 5 tambah 11 6, 6 bagi 4 3/2. Ya, ini sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian ini kalau kita ambil akar yang kedua yang negatif, min 5 kurangi 11 per 4, min 16 bagi 4, yaitu negatif 4. Oke, jadi akar yang pertama 3/2, akar yang kedua adalah negatif 4. Kalau ditukar akar yang pertamanya yang min 4, akar yang kedua 3/2, boleh sama saja. Baik, demikian untuk pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.